masuk ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari audiens yang telah hadir. Saya berikan kesempatan. Silahkan kepada teman-teman yang ada di ruangan ini, mungkin kalau berminat untuk mengajukan pertanyaan bisa menunjukkan tangan. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak selanjutnya disebutkan nama dan. Nama saya Gibson Nenggolan, Wakau Koordinator Bidang Infrastruktur dan Program. Yang ingin saya tanyakan adalah, pimpinan terdahulu pernah menerapkan kebijakan penggelondongan paket-paket pekerjaan seperti contohnya pembangunan sekolah yang tadinya bisa dikerjakan oleh usaha badan kelas menengah menjadi pekerjaan yang hanya dilakukan dan dapat dikerjakan oleh BUMN maupun BUMD. Kebijakan ini membuat anggota kami notabene mayoritas kelas menengah dan kecil, jadi tidak bisa lagi bersaing dengan perusahaan skala seperti BUMN dan BUMD. Yang saya ingin sampaikan bahwa jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperjuangkan nasib anggota badan usaha kami yang mayoritas adalah kelas menengah dan kelas kecil. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya bagus banget ya. Silakan Pak Di. Ya, memang di sini ada satu konflik of interest ya. Jadi Pemda DKI harusnya membela BUMD ya, tetapi kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita ini ingin menjadi babeh, ingin menjadi ayah dari anak-anak kita. Ya, jadi para UMKM di bawah Kadin DKI Jakarta itu adalah anak kita, ya, yang harus diperhatikan keberlangsungannya. Ya. Jadi tidak bisa karena kita Pemda DKI kita tetap kita memihak BUMD, itu tidak adil. Ya. Begitu kita memihak, nah bermasalah bagi yang lain. Jadi kita ingin adanya adil karena kita kan mengusung namanya adab. Ya. Tidak bisa terjadi adab kalau tidak adil. Maka dari itu kita ingin adil. Kita ingin kembangkan UMKM tadi yang Bapak sebut tadi. Nah, permasalahannya sekarang di daya saing dan produktivitas. Ya. Jadi UMKM ini harus punya daya saing, UMKM ini harus punya produktivitas. Kita Pemda DKI akan bantu supaya UMKM tadi bisa memiliki daya saing dan bisa memiliki produktivitas. Ya. Kemudian kita juga ingin melakukan program-program kemitraan, ya, kemitraan antara BUMD dengan pihak UMKM. Jadi mana-mana yang bisa dilakukan oleh BUMD dan mana-mana yang bisa dilakukan UMKM. Jadi konsepnya adalah kolaborasi satu sama lain. Nah, bila ada proyek kita bisa pecah-pecah sebetulnya, misalnya renovasi sekolah ya, karena mungkin UMKM kecil ya, kita bagi proyeknya, misalnya pengecatan, ya, misalnya siapa yang ngurus pengadaan furnitur atau untuk landscape-nya, ya, sehingga nanti kita bisa sama-sama berkembang, ya, bagi UMKM juga tidak begitu berat satu sama lain. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita akan lakukan. Nah, kemudian kita juga lakukan lelang ya secara profesional dan secara terbuka. Ya, kalau memang UMKM itu punya daya saing tadi juga produktivitasnya tinggi, pasti dia menang. Ya, dan kita akan atur seobjektif mungkin. Kita akan atur setransparan mungkin, ya, sehingga memungkinkan keadilan bagi para UMKM untuk bisa maju. Ya. Jadi kita juga menggunakan konsep digitalisasi di dalam proses pelelangan, konsep blockchain. Tadi blockchain itu luar biasa nih. Blockchain itu semuanya disimpan secara desentralisasi. Jadi kalau ada orang mau ngubah-ngubah sesuatu, itu tidak bisa.
dia hanya bisa nambah, tetapi itu dicatat di semua database yang ada di node-node blockchain itu. Ini luar biasa ya. Maka dari itu dengan kita membuat infrastruktur berbasis blockchain ini, kita mengharapkan tadi transparansi. Jadi yang keresahan-keresahan masyarakat terkait tadi orang dalam yang bisa menang, ini udah nggak ada lagi nanti karena teknologi ya by system ya. Nah kemudian ya ada penyimpangan ya di sana ya, ataupun hal-hal lain misalnya terkait korupsi atau pungutan liar, ini juga bisa dikurangi ataupun dihilangkan tadi. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak tanggapannya, dan izin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai investasi dan perizinan. Jadi ada aspirasi Pak dari anggota Kadin DKI Jakarta berharap ada reformasi birokrasi di Pemda terkait perizinan dalam melakukan usaha di Jakarta, karena sering ditemukan proses perizinan pada level daerah yang lebih panjang dibanding dengan level nasional Pak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terobosan apa yang bisa Bapak tawarkan dalam mempermudah perizinan usaha di Jakarta? Silahkan Pak. Baik, yang pertama ini adalah perbaikan regulasi, ya. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita melihat bila ada birokrat ya yang mempersulit, ya, kita bisa kenakan sanksi. Ya. Tetapi ada hal-hal yang saya melihat bahwa bisa lebih memperkuat ini ya, bagaimana para UMKM ya, para anggota-anggota atau pemula ya, startup dan lain-lain ini bila mereka melakukan pendaftaran, registrasi ini bisa lebih cepat lagi. Nah, jadi kita menginginkan nanti ada digitalisasi perizinan. Ya. Kita sebutnya sebagai Jakarta Integrated Permit ya, atau singkatnya kita sebut iPermit. Nah, di sini kita bisa lakukan verifikasi otomatis, kan sekarang manual ya. Nanti verifikasinya otomatis. Kemudian yang kedua proses statusnya juga real time. Jadi kita bisa mengetahui secara real time statusnya ini udah sampai mana. Nah, kemudian untuk UMKM ya, di sini kan ada UMKM yang resikonya kan sekarang RBA ya, OSS RBA. Yang sebelumnya lebih ke license-nya, izinnya, tetapi sekarang sudah berbasis resiko. Nah, kalau UMKM yang resiko rendah, kita ingin langsung ya, kita sebut namanya izin langsung jalan. Bagi para UMKM yang tadi dia resikonya rendah dan dia telah memenuhi standar. Ya. Jadi langsung aja, karena kita ingin mendorong mereka untuk bisa cepat maju berinvestasi. Karena biar bagaimanapun nggak akan warga Jakarta tadi perutnya kenyang kalau nggak ada lapangan pekerjaan. Makanya semua yang terkait mendorong dibukanya lapangan pekerjaan kita akan dorong semaksimal mungkin. Nah, kemudian untuk gimana pertanyaannya untuk yang menengah sampai besar ya, kita nanti akan buat yang namanya one stop approval. Jadi persetujuan one stop ya. Nanti ada namanya account manager. Nah, account manager ini yang akan mendampingi dari awal sampai akhir. Ya. Sehingga mereka nanti bisa menyampaikan, jadi kawan-kawan dari yang mau meregistrasi, dia bisa tanya konsultasi gratis kepada tim pendamping ini atau account manager ini agar semuanya bisa berjalan dengan cepat. Nah, jadi kita sebutnya namanya layanan bantu izin. Layanan bantu izin. Nah, kemudian kita akan juga mengevaluasi aparat kami kalau dia mempersulit tadi. Jadi kinerja daripada aparat kami kita akan evaluasi. Kalau tadi mempersulit kita akan berikan sanksi. Tapi tadi kalau dia bisa membantu, mendorong sehingga
waktunya itu bisa cepat, kita juga akan berikan insentif bagi mereka. Ya, intinya adalah lebih cepat lebih baik untuk kekuatan tadi para UMKM dan juga khususnya para anggota Kadin DKI Jakarta, seperti itu. Terima kasih Pak. Kita juga memang memahami bahwa satu proses perizinan itu memang sudah ada SOP-nya. Tadi juga Bapak bilang bantu untuk mempercepat izin. Mungkin Pak, kami hanya mengusulkan saja apabila nanti Bapak mendapatkan amanah, itu mengenai sosialisasi. Sehingga saya menilai kurangnya sosialisasi bagaimana perizinan menjadi salah satu faktor untuk diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi mereka nggak bingung Pak, itu kami punya usul. Ya, bagus sekali ya sosialisasi. Nanti di Warung Independen kita akan melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Jadi tim pembina ekonomi ya yang nanti akan mendampingi kawan-kawan yang ingin melakukan startup atau pemula bisnis, kita akan dampingi ya. Jadi kita akan lakukan sosialisasi, bahkan tadi kita latih melalui Akademi Independen tadi ya. Bila mereka ingin curhat ataupun bila mendapatkan masalah, nanti tim ini yang akan membantu. Mungkin seperti itu. Baik.